Kalaunya bisa diqasar, pasti bisa dijamak. Jadi kalau sudah memenuhi syarat qasar, pastinya bisa dijamak. Tapi sebaliknya, kalau hanya memenuhi syarat jamak, maka belum pasti bisa diqasar. Kini kita agak bingung, cuma nanti kita kembali jelaskan Bapak Ibu, mudah difahami. Jadi salat qasar, kalaunya bisa diqasar, sudah memenuhi syarat qasar, otomatis bisa dijamak. Tapi kalau masih memenuhi syarat jamak saja, belum tentu bisa diqasar. Kenapa demikian? Karena memang jamak itu ruang lingkup kemudahannya lebih besar Bapak Ibu. Sedangkan qasar lebih kecil ruang lingkupnya. Jadi qasar itu hanya bisa dilakukan kalau kita melakukan perjalanan jauh. Ulang balik. Salat qasar hanya bisa dilakukan, mengqasar salat. Mengqasar itu apa artinya Ustaz? Meringkaskan, memendekkan salat rubaiyah yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu qasar. Jadi meringkas, memendekkan 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hanya bisa kita pendekkan rakaatnya, hanya bisa kita ringkas rakaatnya, hanya bisa kita qasar rakaatnya kalau melakukan perjalanan jauh saja. Titik. Tidak ada syarat yang lain. Ketentuan yang lain tidak ada. Hanya satu. Kalau melakukan perjalanan jauh, baru bisanya dijamak. Titik. Sedangkan barunya bisa diqasar. Sedangkan jamak menggabungkan 2 solat yang berdekatan. Zuhur dijamak, digabung ju asar. Kemudian maghrib digabung ju isya. Itu jamak, menggabungkan 2 solat yang berdekatan. Pokoknya yang bisa dijamak itu cuma 2 tadi. Zuhur ju asar, maghrib ju isya. Selain itu tidak boleh dijamak. Asar sama maghrib tidak boleh. Kemudian subuh ju zuhur tidak bisa. Isya dengan subuh tidak jo boleh. Jadi yang boleh itu cuma itu saja. Itulah qat'i, itulah putus, tidak ada perdebatan. Zuhur ju asar, maghrib ju isya. Kalau zuhur ju asar dikerjakan di waktu zuhur, maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib, itu jamak takdim. Kalau zuhur ju asar dikerjakan di waktu asar, maghrib dan isya dijamak dikerjakan di waktu yang kedua di waktu isya, itu jamak takhir. Itu tentang jamak. Ambulang balik ke belakang, taknya kita lupa kerana kau harus dingin acu-acu. Kalau kita mengqasar, meringkas sampai jadi 2 hanya ketika melakukan perjalanan jauh. Sedangkan menjamak salat, menggabungkan 2 salat yang berdekatan tadi, boleh dilakukan dengan 3 sebab. Kalau qasar cuma sebabnya melakukan perjalanan jauh. Tapi kalau jamak diperbolehkan dalam 3 keadaan. Yang pertama, kalau kita melakukan perjalanan jauh, otomatis boleh dijamak jua. Selain qasar, bolehlah dijamak kalau melakukan perjalanan jauh. Kemudian syarat jamak yang kedua, diperbolehkan kita menjamak kalau kita sakit, itu boleh. Boleh orang sakit menjamak solat. Kau yang banyak kita tak tahu, boleh. Dengan syarat sakitnya itu memang sakit yang memaksanya untuk menjamak. Contoh, badannya angin tinggi, panas tinggi, sampai 39 sampai puluh derajat Celsius lah. Kemudian tagak oyong, solat tiap waktu tidak bisa. Doktor menyuruh, Pak, Bu, acu-acu istirahat, jangan banyak bergerak, jangan banyak aktivitas, istirahat acu-acu, kerana biko down badan awak. Kemudian tu boleh tak kita jamak? Boleh. Jadi menjamak tu ruang lingkup lebih luas. Hadisnya sadunya sahih. Jadi ingat Bapak Ibu, itu maksud ambo tadi. Kalaunya bisa diqasar, pasti bisa dijamak. Kalau kita melakukan perjalanan jauh, bisa diqasar, bisa dijamak. Tapi kalaunya cuma bisa dijamak, belum tentu bisa diqasar. Contoh yang tadi, kita sakit parah, tapi tidak melakukan perjalanan jauh, cuman sakit parah,
tapi tetap di rumah. Hanya boleh menjamak, tidak boleh mengqasar. Kalau dia menjamak, jamaklah. Boleh jamak takdim jo takhir ustaz, boleh. Ketika solat waktu zuhur masuk, solat kita zuhur langsung solat jo asar, boleh. Maghrib langsung dijamak jo isya. Kita sakit parah, boleh. Tapi kalau sakit-sakit yang tidak memberatkan, dah usah jamak Bapak Ibu. Kepala pusing, muntah-muntah, itu nak perlu jamak. Tapi kalau sakitnya lah parah, jamaklah solat. Ustaz, ada tak boleh kita jamak yang lain? Yang pertama, melakukan perjalanan, boleh jamak. Sakit, boleh jamak. Yang ketiga, hari hujan, boleh menjamak solat. Cuma itu nak perlu kita jalan kini. Karena memang tak kondusif dengan keadaan. Berbeza dengan dulu di zaman Nabi. Jadi memang ada hadis sahih. Hari hujan boleh menjamak salat. Cuman bahas sistemnya tak usah ambil jalihan bingung gitu nanti. Jadi dua tu saja. Melakukan perjalanan boleh jamak. Kemudian kita sakit boleh jamak. Adalah doktor di rumah sakit bertanya ke gitu. Ustaz, ambo tak sakit Ustaz. Ambo tak sakit. Cuman ambo nium mengoperasi pasien. Jadi beliau kan tak sakit. Cuma nium mengoperasi pasien. Ada hajah, ada kebutuhan di situ. Jadi Ustaz, ambo mengoperasi pasien mulai jam 2 Ustaz. Kemudian kalau operasi bedah-bedah yang baik, bedah jantung, bedah hati, itu biasanya 5 jam di ruang operasi Ustaz. Jadi kalau mulai jam 2, jam 3 sampai 5, 6, 7, jam 7 malam baru selesai bedah. Berarti kalau jam 2 mulai, waktu zuhur dapat. Tapi waktu asar indak dapat. Apa cara asar kita nanti Ustaz? Ada dua pendapat ulama di situ. Yang pertama, boleh kita ambil jamak. Jadi doktor yang mengoperasi pasien yang lama di ruang bedah tak bisa meninggalkan ruangan, meninggal pasien nanti. Waktu tersita di ruang bedah. Kemudian jamak solat dia ada uzur tadi. Silahkan, tak ada masalah. Pendapat yang lain mengatakan tak usah jamak. Diqadha saja. Baca dah qadha. Jadi ketikanya solat zuhur biasa, solat zuhur 4 rakaat di waktu zuhur biasa. Kemudiannya masuk ruang operasi bedah sampai jam 7. Solat asarnya tinggal. Habis kerajaan si asar di waktu maghrib. Niat saja qadha, mengqadha solat maghrib yang tidak sempat dikerjakan, itu qadha saja. Jadi ingat Bapak Ibu, kemudahan dari Allah tu banyak. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kini masuk kita ke teknisnya lah Bapak Ibu. Risiko banyak yang keliru, teknisnya. Kadang banyak orang yang salah di siku Bapak Ibu. Kita jujur-jujuran saja, mungkin biko banyak yang kejadian yang mempraktikkan antara jamaah kita di siku. Contoh, kan kalau kita nium mengqasar salat, syaratnya tadi Bapak Ibu melakukan perjalanan jauh. Ustaz, bara jarak minimalnya. Jarak minimalnya marhalatan, 2 marhalah. Atau kalau dalam ilmu fikih 16 farsakh. Ustaz, tak ngerti kami farsakh tu Ustaz. Kilonya bara? Kilonya minimal 81 kilo. Ada yang menyabit 85. Ada yang menyabit 89. Minimal 81 kilo. Sampai tujuan kita. Itulah memenuhi syarat untuk mengqasar salat. Kalau bisa diqasar, kaedah tadi yang mujalihan. Pasti bisa dijamak. Jadi kalau kita lah, kalau dari Bukit ke Padang 90 kilo. Itulah boleh kita qasar salat. Kalau bisa diqasar, kaedah lambu jalihan tadi, pastinya bisa dijamak. Jadi yang jadi masalah yang pertama Bapak Ibu, banyak kejadian. Banyak orang ketika masih di rumah, nyalun barangkit lah, masih di rumah. Jadilah packing Bapak Ibu, barang-barang lah dimasukkan kau tu lah diangian. Kemudian azan orang. Ketika azan, jalan dulu, solat dulu. Jalan, solat. Ketika kita lah barangkit, katakanlah zuhur. Jadi ketika jam 12.00 sampai orang azan. Kita lah siap-siap ke barangkit. Solat di rumah dulu. Solat di rumah dulu. Yang jadi masalah Bapak Ibu, kadang banyak orang yang salah kaprah di siku. Ketikanya masih di rumah, lah ke barangkit, solatnya zuhur di rumah. Yang jadi masalah Bapak Ibu, nyalun jalan lah. Tapi di rumah lah hanya jamak solat. Itu banyak kejadian. Tu jujur saja ke diri awak surang-surang. Awak lah ke barangkit ke Padang. Lah hangi oto. Lah ke barangkit orang azan. Ketika orang azan tentu solat di rumah dulu.
ketikanya solat di rumah langsungnya jamak solat juasar padahal nyolun barangke lai aku yang jadi masalah. Jadi menjamak itu, mengkasar salat itu, kata ulama, khuruj minal balad, lah keluar dari desa lah keluar dari kecamatan, itulah baru boleh kita menjamak kasar. Lah keluar dari rumah, tapi kalau masih di rumah, alun melakukan perjalanan, jangan dijamak. Kalau kasar lah jalan, boleh itu. Jangan dijamak, karena kita belum mendapatkan kategori sebagai musafir. Jadi kalau masih di rumah, tu baca doanya Ustaz. Orang azan zuhur, apa yang kita lakukan? Solat zuhur dulu. Berapa rakaat? 4 rakaat. Niatnya biasa saja. Sengaja aku solat zuhur 4 rakaat, itu saja karena Allah. Tidak usah dijamak ju asar. Nah, jadi ingat Bapak Ibu, menjamak dan mengqasar solat boleh mulai dilakukan kalaulah keluar dari batas daerah. Ustaz, batas daerahnya kubara. Batas daerah kan banyak. Batas kabupaten, batas kota, batas desa, batas negari, batas kecamatan. Apa yang dijadikan pedoman Ustaz? Kalau dalam pendapat para ulama Bapak Ibu, lah dikaji oleh kawan-kawan di MUI, ada di MUI pusat, lah dikaji. Batas yang dimaksudkan dalam hadis Nabi, khuruj min hududil Madinah, keluar dari batas daerah, kata Nabi. Batas daerah tu yang 3. Sudah berbeda tempat kantor polisinya, polsek. Sudah berbeda pasar dan sudah berbeda kantor pengadilan setempat yang urusan agamanya, berarti KUA. Berarti yang kita ambil pedoman, sudah berbeda kecamatan, itulah boleh kita menjamak dan mengqasar salat. Kita bagi contoh. Kalau misalkan ada yang tinggal misalkan di Banu Ampu, di daerah Talua, kan kecamatan Banu Hampu Bapak Ibu. Jadi nyo tinggal di Banu Ampu, nyo ke Padang. Ya masih 89-88 kilo lah. Bila nyo mulai menjamak dan mengqasar, lah tiba kalau nyo ke Padang, berarti nyo lewat Sungai Puah, lewat Batagak atau lewat Sungai Sariak. Berarti lah tiba nyo di Sungai Puah, lah mulai start nyo mencari masjid, jamak qasarlah salat di situ. Intinya selagi masih di rumah indak boleh menjamak dan mengqasar salat. Tapi yang harus jujurlah menyampaikan Bapak Ibu, memang ada ulama yang mengatakan kalau nyo masih di rumah boleh nyo menjamak salat. Alun berangkit lelah ka berangkit boleh jamak, tapi syaratnya do dengan inyo berangkit misalkan ke Padang, memang nyo ndak memungkinkan berhenti di jalan. Contohnya naik travel. Jadi kalau misalkan nyo di rumah menunggu travel samantala tiba, orang lah azan kau. Nyo jamak solat di rumah. Zuhur langsung nyo jamak asar di rumah sembari menunggu supir travel tiba. Nyo jamak solat. Karena kalau nyo travel tak mungkin nyo berhenti di jalan. Pak sopir, berhenti amun nyo jamak, tak mungkin. Jadi ada memang pendapat ulama, kita harus jujur Bapak Ibu, ada yang mengatakan boleh jamak solat, tapi ingat tetap tak boleh qasar, jamaknya boleh. Kalau qasar tu harus tetap keluar, tak boleh. Kalau menjamak, kalau nyo inai auto travel, boleh nyo jamak di rumah walaupun nyolon berangkit. Tapi kalau joto pribadi, pendapat yang paling kuat Bapak Ibu, ndak boleh dijamak di rumah. Berhenti si biko di mah. Kita tinggal di Bukit, berhenti si biko di Padang Luar, atau berhenti biko di daerah Jambuaya. Yang pentinglah keluarlah dari batas daerah kita. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibunya panjang sebenarnya, cuman kita lanjutkan nanti. Kau penting harus kita sampaikan kini. Kalau ibu jua Pak, misalkan kita dari Bukit ke Padang, kita kanlah memenuhi syarat, boleh menjamak, boleh mengqasar. Tapi ingat, kalau kita memilih jamak takhir, amulang boleh? Kan jamak dua tadi, jamak takdim takhir Kalau dikerjakan di waktu zuhur, berarti takdim. Kalau dikerjakan di waktu asar, berarti takhir. Itu penting kita berikan catatan kecil Bapak Ibu. Kalau kita berangkit dari Bukit Tinggi jam 1:30 balik, berarti kan alun azan zuhur. Berangkit gitu, sampai kita di daerah Kota Baru Padang Panjang, azan zuhur orang. Azan zuhur di Kota Baru. Dekat pasar Kota Baru yang acuk macet, azan zuhur orang. Allahu Akbar, azan orang.
Kita boleh memilih. Nio baranti solat zuhur berjamaah di situ boleh, atau biko saja pas di waktu asar kita kerajuan. Jadi kita jamak takhir saja nanti. Tidak masalah. Tapi hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau orang azan di Kota Baru, kita lu nio baranti solat. Ya Allah, kamu biko solat. Ingat kalimat ambo penting. Ketika kita tidak berhenti di Kota Baru solat zuhur, kita tunda kerajaan nanti di waktu asar, berarti jamak takhir. Ketika azan berkumandang kita tidak solat, tidak apa. Tapi wajib kita niatkan dalam hati, ya Allah, ambo solat biko saja di waktu asar, ya Allah. Niatkan itu. Kadang orang azannya merasa nak berdosa, saya meninggalkan. Itu yang salah. Jadi kalau orang azan, bolehnya tunda solat, tidak ada masalah. Jangan lu dikecian pamalih biko mak. Tidak pamalih. Itu kemudahan boleh kita kerajuan nanti di waktu asar. Tapi ketika azan zuhur berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan orang. Ingat Bapak Ibu, niatkan atau cantumkan dalam hati kita, ya Allah, ambo biko mengarajuan zuhur sekaligus saja di waktu asar, ketikalah sampai di padang nanti, ya Allah. Bagaimana itu Ustaz? Karena kita di jalan tak tahu, entah balangga di jalan, entah meninggal di jalan. Kita alun solat zuhur tadi. Tapi kalau kita ambil kemudahan dari Allah, lah kita niatkan ketika zuhur, alun kita kerajaan zuhur, lah meninggal di jalan. InsyaAllah itu tidak menjadi hutang kita nanti di hadapan Allah. Jadi ingat Bapak Ibu, banyak yang perlu dibahas. Biko termasuk kita bahas, boleh ndak antara jeda zuhur asar kita mengecek di tengah-tengah. Bara jeda antara zuhur asar, jaraknya bara yang boleh kita agih jeda. Kemudian bara hari biko di padang kita boleh menjamak mengqasar salat. Kemudian biko sebelum tiba di bukit dari padang, kita lah pulang ke rumah di bukit. Sampai di rumah boleh ndak kita jamak takhir. Itu pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan. InsyaAllah kita lanjutkan Bapak Ibu di pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.